Shalom. Selamat bertemu kembali kepada jemaat GBP Taman Firdaus, kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Begitu juga kepada Alena Tennis Group yang ada di Bandung. Shalom. Puji Tuhan. Pada hari ini tanggal 1 Januari 2021. Saya mengucapkan Merry Christmas dan Happy New Year kepada kita semuanya. Luar biasa saudara. Sekejap satu hari sudah lewat. Berpaling 1 tahun sudah lewat. Berbalik badan sudah seumur hidup kita. Ternyata kita sudah 40 tahun. Ternyata kita sudah 50 tahun. Ternyata kita pun sudah 60 tahun. Ternyata kita sudah 70 tahun. Luar biasa saudara. Maka itu hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga ada tujuan hidup kita di dalam dunia ini. Saya ingin berbicara mengenai terang. Jadilah terang dunia. Jangan jadi terang kota. Jangan jadi terang negara. Tetapi menjadi terang dunia, saudara. Luar biasa enggak? Luar biasa. Terambil dari firman Tuhan di 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 6. Saya akan bacakan. Sebab Allah yang telah berfirman, Allah yang berfirman, di dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Luar biasa enggak? Siapa yang berfirman? Allah. Di dalam gelap akan terbitlah terang. Keadaan situasi kita selama Maret sampai Desember ini, pandemik 19 begitu luar biasanya menyerang setiap manusia yang lengah. Kenapa lengah? Karena pemerintah sudah memerintahkan bahwa harus memakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Ternyata banyak sekali yang melalaikannya. Ingat, perintah itu adalah pemerintah yang memerintahkan. Pemerintah adalah dari Allah sendiri. Bacalah Roma 13 ayat 1. Ini peraturan dari Allah sendiri. Kalau kita melanggar, berarti kita melanggar pemerintah. Pandemik 19 ini menyerang ke mana-mana. Kalau kita baca WA, saudara, menakutkan. Pulang, sendal, sepatu harus disemprot, saudara. Makanan beli dari luar harus dipanaskan. Sehingga ada yang beli es krim, pulang dipanaskan. Bayangkan saja, es krim dipanaskan. Ya jangan makan es krim dong. Namanya itu es panas. Bagaimana saudara? Saking telitinya kita hidup agak sulit. Tapi ingat baik-baik. Jaga jarak, pakai masker, dan cuci tangan, itu menjadi keharusan dalam kehidupan kita. Kegelapan ini sampai kapan? Kita kagak tahu. Apakah nanti lebih baik lagi? Kita pun tidak tahu. Saya membaca di WA. Di London, saudara, sekarang lagi lockdown, saudara. Kenapa lockdown? Tadinya bulan yang lalu 28% yang kena COVID. Sebulan kemudian yang kena COVID saudara 68% saudara. Begitu naiknya melonjak luar biasa. Sehingga harus di lockdown. Mereka mengumumkan lockdown pada hari Minggu malam, Seninnya lockdown misalkannya. Ternyata mereka malahan berbondong-bondong ke supermarket, membeli persiapan untuk di lockdown, membeli barang-barang semuanya untuk Natalan di rumah. Bayangkan saudara,
Bukan mereka distancing, maka mereka berkumpul kembali. Puji Tuhan. Indonesia sungguh bijaksana. Semi lockdown, saudara. Masih diperbolehkan untuk ke pasar, untuk membeli makanan-makanan. Tidak full lockdown, saudara. Sehingga orang tidak berebutan membeli makanan-makanan untuk persiapan-persiapan. Sehingga bisa mengurangi penularan COVID-19. Itu puji Tuhan. Itu hikmat daripada Allah kepada pemerintah Indonesia luar biasa, saudara. Bahkan di Tenggara Inggris itu 16 juta orang, saudara. Dikatakan seperempatnya dari penduduk Inggris yang 66 juta terkena COVID. Bayangkan kalau Indonesia 250 juta, seperempatnya saudara kena COVID. Berapa kira-kiranya? 60 juta orang, bayangkan saja. Bahaya nggak? Bahaya, saudara. Kita tidak tahu, kata orang itu, bahwa tahun 2021 hidup makin berat. Tetapi ada yang WA kepada saya, coba berat itu ditambahkan K. Setelah R, pakai K. Berkat. Untuk orang yang percaya kepada Tuhan bukan berat, tetapi berkat dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara. Dalam Tuhan ada perbedaannya. Tidak sama dengan orang dunia. Gelap. Gelap itu bahasa aslinya skotos. Skotos itu gelap, yaitu stop dan mencegah. Mencegah apa? Kalau kita kegelapan, bagaimana mengatasi kegelapan? Itu harus stop dahulu. Saya teringat, kalau saya waktu nyetir, dan waktu itu saya ngantuk dan mata saya sudah gelap, tertutup, capek, saya harus berhenti dahulu. Waktu itu stop, berhenti dulu, mencegah. Mencegah apa? Mencegah tabrakan dong. Maka itu saya berhenti dahulu dan saya tidur berapa menit, mungkin 10-15 menit, mata saya menjadi terang kembali dan saya jalan kembali dan selamat, tidak kurang suatu apapun juga. Skotos itu namanya, gelap, saudara. Apakah kita bisa melawan gelap itu? Gelap itu apa sih? Gelap itu lambang dari si jahat. Lambang itu adalah setan. Lambang itu adalah kedagingan kita. Lambang itu adalah dosa. Lambang itu gelap adalah lambang penderitaan. Karena kalau kita dosa, saudara, pasti kita masuk neraka dan di sana hanya ada ratapan dan gertakan gigi, saudara. Di sana ada sumber, ada api yang panas yang membakar. Bayangkan, itulah kegelapan. Di dunia hanya kita bisa memilih gelap atau terang. Saudara bisa memilih gelap. Mungkin banyak orang karena rayuan-rayuan, karena pengaruh-pengaruh dunia, mereka lebih memilih dunia daripada milih terang, milih Yesus. Sehingga mereka hidup semau-maunya. Sungguh luar biasa mereka. Ternyata, saudara, kekayaan mereka itu tidak menjamin kehidupan senang mereka. Kebahagiaan mereka tidak terjamin karena ketenaran mereka, kekayaan mereka. Hidup mereka tetap akhirnya adalah kematian. Di dalam kegelapan pasti, saudara, ada kematian, saudara. Marilyn Monroe mati muda. Begitu Elvis Presley mati muda. Michael Jackson mati muda. Bayangkan, saudara, karena mereka mengejar dunia. Mereka memuas-muaskan kehendak mereka sendiri. Iblis datang untuk apa? Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Bacalah Yohanes 10 ayat 10. Tetapi aku datang dan memberi berkelimpahan. Bayangkan saja,
dua kontroversi satu dengan yang lain. Jadi saudara tinggal pilih mau mana sebetulnya saudara. Untuk memilih terang atau memilih gelap. Gelap adalah kematian. Gelap adalah setan yang merasuki manusia-manusia, mengganggu manusia di dalam kehidupan manusia, sehingga manusia itu hidupnya menderita. Contoh-contoh di Alkitab kita melihat. Kita melihat di Markus 2 ayat 8 mengenai seorang yang lumpuh. Seorang yang lumpuh, saudara. Seorang yang lumpuh, saudara, dibawa kepada Yesus untuk disembuhkan. Mereka melalui atap dijebol. Dan Yesus katakan, imanmu besar, anak. Dosamu dia ampuni. Itu Yesus. Tetapi saudara tahu, ahli-ahli Taurat waktu itu dalam hatinya mengatakan, wah, dia menghujat Allah. Yang bisa mengatakan demikian adalah Allah sendiri, bukan Yesus. Sebagai manusia biasa dianggapnya waktu itu. Tapi Yesus mengatakan, kenapa hatimu memikirkan demikian? Tuhan mengetahui pikiran-pikiran dalam hati manusia, saudara. Tapi si jahat iblis setan itu datang kepada manusia dengan berbagai-bagai cara. Yudas Iskariot dirayu, saudara, sehingga ia mengorbankan Yesus demi 30 uang perak, menyerahkan Yesus. Tetapi akhirnya dia menyesal dan dia bunuh diri. Penderitaan enggak? Penderitaan yang dialami. Begitu juga kalau kita membaca Petrus. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Dia menyangkal. 3 kali dia menyangkal. Yesus telah mengatakan sebelumnya, sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal dia. Ternyata setelah itu ayam berkokok. Dan saat itu dia sadar. Dan dia menyesal. Dia menangis, menderita, menyesal bahwa dia telah menyangkal Yesus. Lihat saudara. Iblis ini mengganggu manusia. Kalau baca di Matius 9 ayat 19 dan selanjutnya saudara. Itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Ayahnya datang kepada Yesus untuk minta disembuhkan. Yesus berkata, setelah berapa lama penyakitnya itu? Dia katakan sejak kecil penyakitnya itu. Jika engkau mampu, sembuhkanlah anak saya. Jika, Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menyembuhkannya. Maka dia panggil anak itu untuk mendekatnya. Dan dia katakan, roh jahat keluar. Jangan memasuki anak ini lagi. Waktu itu juga roh jahat menggoncang-gancingkan orang itu. Sebab dia hidup menderita sekali waktu roh jahat ada di dalam dirinya. Sering dibawa ke api, dibawa ke air untuk dibinasakan. Sangat menderita. Waktu itu juga setelah Yesus menghadik, roh jahat keluar dan menggoncang-gancingkan tubuhnya. Itu pekerjaan iblis. Sehingga seperti orang mati. Tetapi Yesus memegang tangannya. Nak, bangunlah. Dan anak itu bangun sendiri. Mereka bersuka cita bahwa Yesus telah memenangkan dalam pertarungan dengan iblis itu. Musuh iblis. Itu luar biasa saudara. Maka itu kita pegang Yesus. Apapun resiko dalam kehidupan kita. Ingat baik-baik. Hanya dengan Yesus kita menang. Hanya dengan Yesus iblis tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita.
selamanya. Saudara, istri saya ke Bandung. Di rumah waktu berdiri di situ, dan saya juga waktu berdiri di tingkat 8, dan ada roh yang jahat itu mengatakan, terjun saja, terjun saja, terjun saja. Bayangkan saudara, mempengaruhi nggak? Mempengaruhi kita supaya kita mati muda, saudara. Ingat baik-baik, tanpa Yesus saudara bisa melakukannya. Tapi dengan Yesus kita tolak. Dalam nama Yesus engkau keluar. Roh Allah yang lebih besar dari dunia ini ada di dalam kehidupanku. Dengan demikian, ingat, terbebaslah kita dari pengaruh dari iblis itu. Ingat baik-baik, firman Tuhan mengatakan, jika matamu baik, baiklah seluruh tubuhmu. Tetapi kalau jika matamu jahat, jahatlah seluruh tubuhmu. Jadi baik dengan jahat itu ada hubungannya. Yang baik adalah terang, yang jahat itu adalah gelap. Kalau terangmu tidak ada lagi dalam kehidupanmu, engkau akan gelap, sungguh sangat gelap. Bayangkan aja di dalam kegelapan. Ingat baik-baik, mata kita melihat yang baik, sehingga hati kita baik, sehingga pikiran kita baik, sehingga niat-niat kita baik, rencana-rencana kita baik. Kalau kita jahat, niat-niat kita jahat, hati kita jahat, pikiran kita jahat, rencana kita jahat, semuanya akan mempengaruhi hidup kita dalam kehidupan kita. Keduanya adalah Yesus adalah terang. Yohanes 8 ayat 12. Akulah terang dunia. Dia tidak mengatakan akulah terang kota. Dia tidak mengatakan akulah terang desa. Tetapi dia mengatakan akulah terang dunia. Itulah tujuan di dalam kehidupan kita. Bahwa kita adalah pengikut Yesus, percaya kepada Yesus, pengiring Yesus. Tuhan ingin supaya kita semua menjadi terang dunia dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara untuk menjadi terang dunia? Ingat baik-baik, Tuhan Yesus luar biasa. Kalau kita baca di Alkitab, Tuhan Yesus menyembuhkan semua orang yang sakit yang datang kepadanya. Semua disembuhkan, tidak ada sebagian yang disembuhkan, sebagian yang tidak. Tidak, semua disembuhkan. Itulah Yesus yang kita sembah dalam kehidupan kita. Kalau kita baca di Yohanes 1 ayat 5. Terangmu bercahaya di dalam kegelapan. Dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Tinggal saudara pilih. Saya dikuasai kegelapan atau kegelapan tidak dapat menguasainya. Ada satu cerita saudara. Ada goa, ada matahari. Ini kita berbicara. Goa berbicara kepada matahari. Dia katakan, waduh, enak ya kamu ya. Aku ingin juga merasakan terangnya matahari. Dia datang ke matahari. Luar biasa. Dia katakan terang ini luar biasa. Bisakah engkau juga mengunjungi aku di goa? Datanglah matahari ke goa. Dia katakan, kok goa aku ini jadi terang ya? Bayangkan saudara, karena ada terang masuk ke gelap, gelap dihancurkan, gelap dikalahkan. Ingat baik-baik, gelap dikalahkan. Tahun 2021, ingat baik-baik. Gelap dikalahkan. Saudara boleh patokan. Gelap dikalahkan. Pegang terus Yesus. Jangan lepaskan dia. Lebih dekat lagi. Pada Mik 19. Dia katakan ini intimidasi dari iblis untuk orang-orang Kristen. Tetapi sebaliknya.
dengan pandemik 19 ini, tahu, orang-orang Kristen makin kuat, saudara. Ada seorang bersaksi bahwa dia katakan, orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, dia katakan, aku kerja, aku baca Alkitab juga terburu-buru. Aku pun kadang-kadang doa, kadang-kadang enggak. Tetapi dengan pandemik 19, saya dapat berdoa dengan sungguh-sungguh. Saya baca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bayangkan saudara, makin kuat nggak? Makin mengenal Tuhan, makin dekat dengan Tuhan, makin aman, makin tenteram, makin dapat perlindungan. Itu yang luar biasa, saudara. Sehingga dia dapat mengucapkan syukur senantiasa setiap hari dalam kehidupannya. Pandemik 19 yang menakutkan, tapi dikalahkan oleh terangnya Yesus. Karena terang Yesus tidak bisa ditutup oleh kegelapan yang dahsyat oleh dunia atau oleh iblis setan yang mengganggu dalam kehidupan anak-anaknya. Ketiga adalah hati, saudara. Hati. Bahwa akan mencerahkan hatimu. Bagaimana mencerahkan hatimu untuk mengenal kemuliaan Allah? Di dalam hati kita, saudara, hati itu kardiak. Di dalam hati kita ada pikiran. Dalam hati kita ada pengertian. Dalam hati kita ada keinginan. Dalam hati kita ada rencana. Dalam hati kita ada kasih sayang. Dalam hati kita ada cinta. Dalam hati kita ada kebencian. Dalam hati kita ada ketakutan. Dalam hati kita ada kegembiraan. Dalam hati kita ada kesedihan. Dalam hati kita ada marah. Saya akan bahasanya beberapa poin saja. Yaitu yang pertama adalah pikiran, saudara. Pikiran. Maka apa yang kita harus pikirkan di tahun 2021? Kalau menurut ayat Kolose 3 ayat 2 mengatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jadi lebih banyaklah kita mikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang di atas, hal-hal yang betul-betul membuat karakter ilahi kita timbul dalam kehidupan kita. Pikirkan yang di atas. Yang di atas pasti mengajar kita. Firman Tuhan mengajar kita kebaikan. Karena waktu kita hidup baru, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan kebaikan di dalam kehidupan kita. Keduanya ada Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu. Jadi itulah yang patut dipikirkan, kebenaran yang perlu dicerna dalam kehidupan kita. Kemuliaan harus kita lihat bahwa Tuhan dimuliakan di dalam tindak tanduk karakternya. Keadilan Tuhan itu sangat adil kalau kita melihat Salomo. Diberikan hikmat untuk menjadi adil. Dia adil memutuskan mengenai dua wanita yang mengakui anak itu anak saya dan anak saya. Ternyata putusannya itu adil dan benar. Suci. Kita harus hidup suci. Suci itu adalah kasih karunia dari Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa hidup suci 100%. Manusia bisa hidup suci karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Ingat baik-baik. Manis. Semua yang sedap didengar. Semua yang disebut kebajikan, kesolehan, kebaikan, ibadah, kebajikan yang patut dipuji. Itulah yang perlu dipikirkan di dalam kehidupan kita. Keinginan, manusia punya keinginan.
Macam-macam keinginan Tuhan. Tapi saya katakan, ada dua hal di sini yang saya kasih contoh. Apa saja yang diinginkan. Amsal 23 ayat 3 mengatakan, jangan ingin akan makanan yang lezat. Itu adalah hidangan yang menipu. Makan yang lezat, saudara, sehingga lupa diri, saudara, bahwa saudara ini sakit, ada diabetes, ada jantung, kolesterol tinggi. Saudara makan keenakan, kebablasan. Saudara, akibatnya, saudara bisa merasakannya akibatnya. Maka itu, mulut ini dijaga. Mulut ini harus dikuasai oleh keinginan kita. Jangan menginginkan. Mau makan, boleh. Asal 1 atau 2. Mau makan ini boleh asal 1 dan 2. Jangan kebanyakan makan, saudara. Karena umur engkau sebagian ditentukan oleh kesehatanmu. Kalau engkau sehat, puji Tuhan, panjang umur. Bukan panjang umur karena kesehatan. Karena umur di tangan Tuhan sendiri. Yang kedua, apa yang jangan inginkan. 1 Timotius 6 ayat 9 sampai 10 mengatakan, tetapi mereka yang ingin kaya, siapa yang nggak ingin kaya? Semua orang ingin kaya kok. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, dan mencelakakan yang menenggelamkan manusia ke dalam reruntuhan dan kebinasaan. Yang ke-10 mengatakan, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jangan pakai uang segala-galanya. Kita meminta uang untuk segala-galanya keperluan kita. Bagaimana diperintah oleh uang? Kejarlah uang. Jam 12 malam kejarlah uang. Tidak tidur, kejarlah uang. Minggu, kejarlah uang. Saudara tahu, orang yang mengejar uang, tidak akan puas-puasnya karena uang. Ingat baik-baik. Ada seorang kaya, mengejar uang luar biasa. Malam, siang, pagi kerja. Sehingga diangkat dari manajer, jadi direktur utama. Umur 40 tahun, saudara. Penyakit datang, saudara. Apa itu? Cancer, saudara. Dia charter pesawat ke luar negeri untuk berobat. Dia katakan, hartaku ganti dengan umurku. Perpanjanglah umurku. Bisa nggak, saudara? Meninggal dunia. Tapi Hizkia cuman minta kepada Tuhan. Tuhan, aku telah melakukan apa yang kau hendaki. Aku telah berkenan kepada engkau, Tuhan. Tuhan tolong. Diperpanjang umurnya berapa tahun? 15 tahun, saudara. Hanya dengan berbicara, bukan dengan harta seluruhnya. Harta seluruhnya tidak bisa memperpanjang umurmu. Puji Tuhan, saudara. Di Roma 13 ayat 9 mengatakan demikian. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yang yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita memperhatikan. Kalau kita mengasihi sesama manusia, pasti kita mempedulikan. Kalau kita mengasihi sesama manusia, pasti kita menolong. Kalau kita mengasihi sesama manusia, berarti kita membantu, berkorban, dan lain-lainnya. Itu mengasihi sesama manusia. Kedua yang saya ingin bahas adalah benci. Benci tapi rindu. Itu adalah nyanyian benci tapi rindu. Di Mazmur 97 ayat 10 bagian A mengatakan, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan,
Bencilah kejahatan. Jadi apa yang harus dibenci? Kejahatan harus dibenci dalam kehidupan kita. Keduanya Amsal 6 ayat 16 dan selanjutnya sampai 19 mengatakan demikian. 6 perkara yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. 1. Mata sombong. Mata sombong bagaimana? Kalau kita melihat orang, bukan melihat orangnya, tapi melihat sepatunya. Kita melihat bajunya, dia melihat jasnya, dia melihat dasinya. Apakah dasi itu beli di Mangga 2 atau dasi bermerek? Apa itu sepatu atau sepatu bata yang dibelinya? Bukan satu bermerek. Mereka melihatnya dari penampilan kita, baju kita, sepatu kita, rim kita, dan lain-lainnya. Itu mata yang sombong. Kedua, lidah yang dusta, saudara. Lidah kita ini sering mendustai. Saudara, orang-orang bisnis itu sering mendustai kita semua. Seperti kecap mereka itu nomor 1. Semua dagangan itu pasti ngakunya nomor 1. Nomor 1 itu bukan kata yang punyanya, kata orang lain bahwa kecap ini nomor 1. Bukan katamu yang pemilik. Kita yang memiliki segala pun yang kita miliki. Mobil kita yang terbaik. Mobil kita yang paling bagus. Motor kita yang paling baik. Motor kita yang paling bagus. Rumah kita yang paling baik. Rumah kita yang paling bagus. Orang lain yang menilai rumah kita yang paling bagus, atau motor kita yang paling bagus, mobil kita yang paling bagus. Mendustai. 3. Tangan yang menumpahkan darah orang yang tak bersalah. Dia berani membunuh orang demi kepentingan diri sendiri. Demi keuntungan diri sendiri. Yang keempat, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat. Orang jahat pasti punya rencana-rencana yang jahat dalam kehidupannya. Yang kelima, kaki yang segera lari menuju kejahatan. Yang keenam, seorang saksi dusta yang menyembul-nyembulkan kebohongan. Yang ketujuh, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara-saudaranya. Itulah yang Tuhan benci. Harus diingat apa yang dibenci Tuhan dan jangan melakukannya di dalam kehidupan kita. Berikutnya saya akan membahas mengenai marah. Orang boleh marah enggak? Yesus saja marah kok. Mengobrak-abrik bait Allah yang banyak pedagang-pedagang di pelataran dagang sapi, domba, merpati, menukar uang di situ. Tuhan bolak-balikan semua. Tuhan bisa marah. Kita juga bisa marah dalam kehidupan kita. Tapi ingat, Efesus 4 ayat 26 mengatakan demikian. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Ingat baik-baik, kalau kita marah, jangan berbuat dosa. Kalau orang marah, kalau melakukan sesuatu pasti salah. Kalau memutuskan sesuatu pasti salah. Kalau menentukan sesuatu pasti salah. Maka itu jangan marah, saudara. Janganlah matahari terbenam sebelum padam marahmu. Jadi, kalau matahari terbenam, kamu harus selesai masalahmu dengan istrimu, masalahmu dengan anak-anakmu, masalahmu dengan teman-temanmu, masalahmu dengan bisnismu. Sebelum matahari terbenam. Diselesaikan. Puji Tuhan. Kolose 3 ayat 8 mengatakan, tetapi sekarang buanglah semuanya itu. Apa yang harus dibuang dalam kehidupan kita? Marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu yang harus dibuang dalam kehidupan kita. Sehingga kita akan melihat kemuliaan Allah di dalam tubuh Yesus Kristus. Puji Tuhan.
Yesus Kristus dimuliakan oleh Allah. Sehingga Yesus Kristus pun memberikan kemuliaan bagi kita. Kalau kita baca di Roma 5 ayat 2 katanya kan, oleh Dia kita juga boleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah akan menyertai kita kalau Yesus ada dalam diri kita. Ingat baik-baik saudara. Ada satu hal saudara, ini yang lebih penting di Wahyu 21 ayat 23 mengatakan demikian. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinari, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Dan anak domba itu adalah lampunya. Yesus adalah lampunya. Kalau kita jalan di kegelapan dengan Yesus, kita berjalan dengan terang. Kegelapan tidak dapat mengganggu kita. Kegelapan tidak bisa menguasai kita. Kegelapan itu adalah Yesus sendiri yang ada di dalam diri kita. Jangan lepaskan Yesus. Pegang Yesus di tahun 2021. Saudara akan memenangkan masalah apapun juga. Saudara diajarkan mengucapkan syukur senantiasa di dalam segala hal. Yaitu dalam situasi, kondisi apapun juga, mengucapkan syukur itu menjadi kewajiban. Sehingga sungguh-sungguh damai sejahtera turun dalam kehidupanmu. Berkat Allah turun kepada kehidupanmu. Mujizat Allah turun ke kehidupanmu. Apalagi Yesus yang ada di dalam diri kita. Terang yang menyertai kita kemanapun kita berada. Kesulitan apapun, masalah apapun, seberat apapun juga. Terang yang ada di dalam diri kita memberi solusi untuk keluar sebagai pemenang dalam kehidupan kita. Itu yang luar biasa, saudara. Ingat baik-baik, saudara. Saya membaca ada tulisan dari Presiden RRC. Namanya Xi Jinping. Dia mengatakan demikian. Orang selagi punya kemampuan, lakukanlah sesuatu yang besar. Sudah punya kemampuan, lakukanlah yang besar. Ketika tidak mampu, lakukanlah saja hal-hal kecil. Karena tidak punya kemampuan, hal-hal kecil sudah lakukan. Selagi punya kekuasaan, lakukan sesuatu yang baik. Jika tidak memiliki kekuasaan, lakukanlah sesuatu yang nyata. Jika punya uang lebih, lakukanlah perbuatan amal. Itu kata Presiden Xi Jinping. Jika Anda tidak punya uang lebih, kerjakanlah pekerjaan rumah dengan baik. Jika bisa bergerak, lakukanlah hal-hal yang lebih banyak. Jika tidak bisa bergerak, kenang saja hal-hal yang menyenangkan. Kiranya kita bisa melakukan hal yang salah. Tapi cobalah untuk menghindari melakukan hal-hal yang bodoh. Bertekadlah hati tidak melakukan hal-hal jahat. Itu wejangan-wejangan yang luar biasa sebagai presiden. Selagi punya kuasa, lakukan yang baik. Dan dia sudah melakukannya dalam kehidupannya. Sebagai presiden, dia melakukan hal-hal yang baik untuk rakyatnya. Yang tadinya rakyat yang miskin, sekarang rakyatnya mulai merasakan kemakmuran. Sehingga mereka hidup berkecukupan. Karena apa? Karena Presiden Xi Jinping. Tapi waktu penutupnya mengatakan demikian, saudara. Kita bisa melakukan hal yang salah, tapi cobalah untuk menghindari melakukan hal-hal yang bodoh. Bertekadlah hati tidak melakukan hal-hal jahat. Hidup sebenarnya tidak ada apa-apa. Ini saya tidak setuju dengan pendapatnya. Hidup ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Seumur hidup ya seperti itu saja.
Setahun lepas tahun, begitu saja. Setahun lepas tahun, begitu saja. Ini yang tidak setuju. Karena saya punya pendapat, justru tahun lepas tahun tidak begitu-begitu saja jalannya. Terutama 2021 ini, kita menjadi terang. Menerangi orang lain. Kalau engkau punya keahlian, bagikanlah keahlian itu kepada orang lain. Kalau kita mempunyai kepintaran masak, kepintaran menjahit, bagikanlah kepada mereka semua. Apa yang kau punya, berikan kepada orang lain. Satu adalah menjadi berkat untuk orang lain. Itu yang luar biasa. Keduanya, membahagiakan orang lain akan membahagiakan kita. Itu perlu diingat. Sehingga tujuan hidup kita, ini ada tujuannya. Ada seorang kaya, rumahnya mewah sekali. Tapi tetangga-tetangganya, rumahnya kecil-kecil, biasa-biasa saja. Tetapi tidak ada yang mengusik dia, mengganggu dia dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, kenapa tahu tidak? Kekayaannya dibagikan untuk warga setempat, lingkungan setempat di mana dia tinggal. Dia membagikan beras bertonton setiap bulan, saudara. Setiap bulan, saudara. Bayangkan, saudara, membagikan. Membantu mereka yang kebetulan tidak punya BPJS dan harus dioperasi. Dibantu cuma-cuma, bahkan berkelebihan diberikan kepadanya. Menolong sesama. Inilah yang dilakukan. Ada seorang Rockefeller, seorang kaya raya di Amerika Serikat. Dia umur 40 sudah sukses, kekayaannya berlimpah-limpah. Tetapi hidupnya rasanya kesepian. Hidupnya rasanya sengsara. Saudara, aneh nggak? Orang kaya bisa hidup rasanya sengsara. Rambutnya sudah menipis. Rasa-rasanya dia ingin bunuh diri saja. Saudara, bayangkan. Iblis merasuki dia. Jadi pada suatu hari dia melihat ada orang miskin. Dia keluarkan uang berapa dolar. Dibagi kepada dia. Terasa dia rasa bahagia. Karena melihat orang itu bahagia, dia merasa bahagia. Mulailah dia cari kebahagiaan. Dia banyak memberi kepada orang-orang yang perlu. Memberikan. Kebahagiaan itu muncul dalam kehidupannya yang tadinya mau bunuh diri, saudara. Karena memberi. Maka itu firman Tuhan, lebih suka memberi dari diberi. Luar biasa enggak? Luar biasa, saudara. Sehingga dia mendirikan yayasan Rockefeller Foundation untuk membantu orang-orang yang membutuhkan dia. Maka itu, saudara, apa yang Tuhan berikan kepada kita, itu yang kita berikan kepada orang-orang, terutama kepada anak kita, cucu kita, mantu, kepada keluarga kita, adik kita, kakak kita, kepada siapa lagi, kepada lingkungan kita, kepada siapa lagi, kepada kota. Pandemi 19, Tuhan, kita melihat banyak sekali kerjaan sosial yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Mereka membagi-bagikan makanan, bahkan dus makanan dibagi-bagikan terus. Sehingga mereka melihat terang ada di dalam kehidupan orang-orang percaya yang menerangi mereka. Yang mereka merasakan sebagian dari berkat dari orang-orang yang punya terang. Kalau kita katanya kita punya kelebihan, tapi untuk kita sendiri, orang lain tidak merasakannya. Apakah engkau merasakan bahwa bahagia? Apakah engkau merasakan engkau menjadi berkat? Tidak, saudara. Kita menjadi berkat di mana kita ada. Di mana kita ditempatkan. Terang itu memancar
keluarga kita, memancar ke tetangga kita, memancar kepada lingkungan kita. Yaitu apa yang ada di dalam kehidupan kita, kita bagikan kepada mereka. Seorang penginjil datang ke desa. Dia tidak menginjil. Dia itu ahli insinyur pertanian. Dia membantu pertanian di daerah situ yang tadinya 1 hektar 2 kintal misalnya. Dengan formula, dengan ilmu yang dia berikan, dengan cara cocok tanam yang dia berikan, yang dia ajarkan, ternyata panennya 5 kuintal, saudara. Terang Kristus menerangi. Dan seluruh orang desa percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, tanpa penginjilan. Karena terang telah menerangi mereka semua. Sekarang apa yang ada di dalam kehidupan kita sekarang? Mulai introspeksi 2021 supaya kita menjadi terang. Bukan terang untuk kota saja, tetapi terang untuk negara, terang untuk dunia. Maka itu, saudara, kalau setuju dengan saya, tayangan ini, saudara, kirimkan kepada 10 orang sedikitnya kepada mereka. Mungkin di antara mereka juga ada family, ada teman yang ada di luar negeri. Dan kirimkan ke sana. Dan di luar negeri pun mereka akan mengirimkan ke teman-temannya lagi. Seorang 10 kopinya. Saudara bayangkan aja. Sudah menyebar belum? Sudah menyebar ke dunia. Kita menjadi berkat, jadi terang. Bukan untuk Indonesia saja, tetapi untuk dunia. Mulailah sekarang juga. Mulai sekarang juga. Maka itu 2021. Dengan terang Kristus kita menjadi terang dunia. Jadilah terang dunia. Maka tahun 2020 sudah kita tinggalkan. Lupakan semua kekecewaan, penyesalan, kesakitan, kepahitan. Tinggalkan dengan hidup yang baru bersama terang Kristus. Dan kita keluar sebagai pemenang dalam segala hal. Tuhan memberkati. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Karena ini permulaan tahun, supaya mulai hari ini, kita mulai jadi terang. Mulai menerangi keluarga kita. Mulai menerangi keluarga besar kita. Mulai menerangi kota. Mulai menerangi negara. Menerangi dunia dengan kemampuan, keahlian yang Tuhan berikan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Saudara yang bawa roti dan anggur boleh dikeluarkan. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Kita mengenang Yesus Kristus mati di kayu salib. 2000 tahun yang lalu bukan karena kesalahannya. Bukan karena dosanya. Tetapi dia ingin supaya semua orang percaya kepada dia. Tidak binasa. Dan memperoleh hidup yang kekal. Roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus. Yang akan bersama-sama dengan kita. Dan kita akan mengingat sekarang dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bersama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Begitu juga anggur ini melambangkan darah Kristus Yesus yang akan menjadi satu dengan darah kita sendiri. Maka itu ingatlah dia. Tuhan mengatakan supaya bahwa dia telah memeteraikan dengan darahnya sendiri. Maka kita bersama-sama untuk memperingati, minumlah
cawan ini, anggur ini, sehingga dia bersama-sama dengan kita sekarang dan untuk selama-lamanya. Mari kita bersama-sama meminumnya. Ucapkan terima kasih kita dengan Tuhan, dengan bahasa kita masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu yang luar biasa. Terima kasih untuk kami diselamatkan. Kami diampuni. Dosa-dosa kami diampuni. Kami dibenarkan. Siapalah kami, Tuhan? Sehingga menjadi kesayangan-Mu. Menjadi umat pilihan-Mu. Jadikanlah kami terang. Jadikanlah kami terang, Tuhan. Sehingga terang Kristus menerangi dunia menjadi kenyataan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menutup dengan doa penutupan. Terima kasih Tuhan. Hari pertama 2021 kami melakukan perjamuan kudus dan kami memulai hidup dengan terang Kristus ada di dalam diri kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang kami hadapi dan satu hal yang pasti, kami akan menang atas segala masalah, tantangan, pergumulan karena Tuhan ada di dalam diri kita. Terima kasih Bapa. Kami meterikan firman Tuhan dalam sanubari kami. Firman Tuhan yang akan menumbuhkan kita dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang perlu didoakan, taruhlah tanganmu di kedua dadamu. Dalam nama Tuhan Yesus. Apapun permasalahan di tahun-tahun yang lalu, Tuhan kami percaya saat ini kami bersama-sama dengan terang Kristus. Masalah keluarga diselesaikan. Masalah anak diselesaikan. Masalah hutang piutang diselesaikannya. Masalah pekerjaan diselesaikannya. Masalah usaha, Tuhan buka jalan. Masalah perselisihan, Tuhan selesaikan. Masalah pertengkaran, Tuhan selesaikan. Terima kasih Bapak. Kami ingin menjadi terang dunia. Terima kasih Bapak untuk segala yang Tuhan berikan kepada kami. Iman percaya kami bahwa kami telah menang di dalam segala hal. Karena terang Yesus ada di dalam kehidupan kami. Angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, persekutuan, persatuan, penghiburan dari Roh Kudus yang menghibur dan memsatukan umatmu di tempat ini. Sekarang sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Amin. Tuhan memberkati.